Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitran Ramadan dari kelas TI 22A. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengulas kembali materi yang disampaikan oleh Pak Fatur, yang mana berjudul Manufacturing Plastik. Baik, adapun materinya yang saya akan sampaikan adalah sebagai berikut. Manufaktur plastik adalah proses industri yang melibatkan produksi bahan atau produk plastik melalui berbagai teknik seperti injeksi molding, ekstrusi, blow molding, dan pemadatan molding. Proses ini dimulai dengan bahan baku seperti minyak bumi, gas alam, atau biomasa yang diubah menjadi resin polimer. Resin tersebut kemudian diproses menggunakan teknik tertentu sesuai dengan kebutuhan, seperti pemanasan dan tekanan tinggi dalam injeksi molding atau ekstruksi untuk membentuk berbagai bentuk dan ukuran produk plastik. Manufaktur plastik memainkan peran penting dalam berbagai industri, termasuk otomotif, elektronik, kemasan, dan konstruksi, serta menjadi salah satu kontributor utama terhadap polusi plastik dan dampak lingkungan negatif lainnya. Oleh karena itu, inovasi dan praktik ramah lingkungan semakin menjadi fokus dalam industri manufaktur plastik untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Ya, sifat plastik ada sifat plastik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ringan, berat jenisnya yaitu 1,1 hingga 1,6, berbeda dengan logam. Yang kedua, tahan kelembaban dan tahan korosi. Ketiga, kekuatan dielektrik yang baik, transparan atau berwarna, daya redam getaran yang baik, lebih mudah dibentuk, kekuatan lebih rendah daripada logam, dan tidak tahan panas dan stabilitas dimensi. Ya, materi selanjutnya yaitu bahan baku pembuatan plastik. Bahan baku utama pembuatan plastik adalah hidrokarbon yang biasanya diperoleh dari minyak bumi, gas alam, atau biomasa. Hidrokarbon ini diolah melalui proses kimia untuk menghasilkan monomer seperti etilen, propilen, vinyl klorida, atau stiren. Monomer ini kemudian dijadikan bahan dasar untuk produksi polimer, yaitu merupakan rantai panjang molekul yang membentuk struktur plastik. Polimer ini kemudian dapat diproses lebih lanjut dengan penambahan bahan tambahan seperti pengisi, pewarna, atau penguat, sesuai dengan kebutuhan aplikasi akhirnya. Selain itu, beberapa plastik juga dapat dibuat dari bahan baku alami, seperti polietilen terbuat dari etilen yang berasal dari etanol yang dihasilkan dari tanaman biomasa. Yang kedua ada jenis-jenis plastik. Jenis plastik yaitu terbagi dua macam, yang mana yang pertama adalah thermosetting, yang kedua adalah termoplastik. Apa sih thermosetting itu? Thermosetting adalah jenis plastik yang mengalami proses pengerasan permanen ketika dipanaskan di atas suhu tertentu dan tidak dapat dilembutkan kembali melalui pemanasan ulang. Proses pengerasan ini disebut dengan istilah pengawetan atau pengaturan. Plastik dengan istilah pengawetan atau pengaturan, plastik thermosetting
ini biasanya dibentuk melalui reaksi kimia yang irreversibel, membentuk ikatan silang yang kuat antara rantai molekul sehingga menciptakan struktur yang stabil dan tidak dapat diubah kembali. Contoh plastik termosetting termasuk resin epoksi, polyester tak jenuh, dan fenol formaldehida. Plastik termosetting umumnya digunakan untuk dalam aplikasi di mana kekuatan, ketahanan terhadap panas, dan stabilitas dimensi sangat penting, seperti dalam pembuatan komponen elektronik, bagian otomotif, dan bahan bangunan. Sedangkan termoplastik adalah jenis plastik yang dapat lunak dan dipanaskan hingga suhu tertentu untuk membentuk atau dibentuk ulang ke dalam bentuk yang diinginkan, dan kemudian mendinginkan kembali menjadi bentuk yang keras dan tetap. Proses ini dapat diulangi berkali-kali tanpa mengalami perubahan kimia yang signifikan. Plastik termoplastik terdiri dari rantai molekul yang panjang dan fleksibel yang dapat bergerak satu sama lain ketika dipanaskan, dan kemudian menjadi kaku ketika didinginkan. Contoh plastik termoplastik meliputi polietilen, polipropilena, polivinil klorida atau PVC, polistirena, polietilen tereftalat atau PET, dan banyak lagi. Plastik termoplastik digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kemasan, pembuatan botol, tas belanja, mainan, alat rumah tangga, dan banyak lagi. Nah, di sini ada berbagai jenis plastik yang dibuat berdasarkan polimer yang digunakan dan proses pembuatannya. Beberapa jenis plastik yang umumnya termasuk, yaitu 1. Polyethylene atau PE, terdiri dari polietilen berdensitas rendah LDPE dan polietilen berdensitas tinggi HDPE, digunakan dalam kemasan plastik, botol, tas belanja, dan pipa. Kedua, polipropilena atau PP, biasanya digunakan dalam kemasan makanan, botol minuman, wadah makanan, dan serat tekstil. Yang ketiga, polivinil klorida PVC digunakan dalam pipa, kabel listrik, jendela, pintu, dan produk kemasan. Dan yang keempat adalah polistirena. Adalah termasuk polistirena berbusa atau IPS yang digunakan dalam kemasan pelindung, dan polisterena tak berbusa yang digunakan dalam wadah makanan, gelas, dan peralatan rumah tangga. Serta yang kelima adalah polyethylene tereftalat atau PET. Biasanya digunakan dalam botol minuman, serat tekstil, dan kemasan makanan. Yang keenam, polikarbonat atau PC digunakan dalam botol air minum, kacamata, helm, dan kaca jendela. Yang ketujuh, ada polietilena vinil asetat atau disingkat dengan IVA. Biasanya digunakan dalam mainan anak-anak, alas kaki, dan bahan pelapis. Yang kedelapan, polietilena rendah densitas linier atau LLDPE, yaitu digunakan dalam kemasan makanan, kantong plastik, dan pembungkus. Yang kesembilan, ada poliamida atau PA atau nilon, yaitu digunakan dalam serat tekstil, kemasan, dan komponen mesin. Yang ke-10, ada
poliuretan atau PU, yaitu digunakan dalam busa, bahan isolasi, sepatu, dan pelapis. Setiap jenis plastik memiliki karakteristik, kekuatan, dan kegunaan yang berbeda, serta memiliki dampak lingkungan yang berbeda pula. Yang ketiga yaitu ada perbedaan antara plastik termosetting dan termoplastik. Baik, yang pertama adalah sifat pengerasan. Plastik termosetting mengalami pengerasan permanen ketika dipanaskan di atas suhu tertentu. Setelah mengeras, tidak dapat dilembutkan kembali melalui pemanasan ulang. Dan sedangkan termoplastik bisa dilembutkan kembali saat dipanaskan dan kemudian mengeras kembali ketika didinginkan, tanpa mengalami perubahan kimia yang permanen. Yang kedua ada struktur molekul. Dalam struktur molekul plastik termosetting, membentuk ikatan silang yang kuat antara rantai molekul saat mengalami pengerasan, menciptakan struktur yang stabil dan tidak diubah kembali. Sedangkan termoplastik yaitu memiliki rantai molekul yang panjang dan fleksibel yang dapat bergerak satu sama lain ketika dipanaskan, memungkinkan untuk dibentuk ulang. Yang ketiga, siklus pemanasan. Plastik termosetting hanya dapat dipanaskan sekali dan tidak dapat dibentuk ulang. Sedangkan termoplastik dapat dipanaskan, dibentuk, didinginkan, dan dibentuk ulang berkali-kali tanpa mengalami perubahan permanen. Yang keempat, ada aplikasi. Dalam plastik termosetting digunakan dalam aplikasi di mana ketahanan panas, kekuatan, dan stabilitas dimensi yang tinggi diperlukan seperti komponen elektronik dan bahan bangunan. Sedangkan termoplastik digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kemasan, mainan, alat rumah tangga, otomotif, dan banyak lagi. Sedangkan kemampuannya untuk dibentuk ulang dan fleksibilitasnya, dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya adalah sifat pengerasan, struktur molekul, siklus pemanasan, dan cara pengaplikasiannya. Yang keempat, ada langkah-langkah dalam proses manufaktur plastik, yaitu 1. Extrusion proses, yang dimana di sini ada hopper dan di sini ada screw dan ini heater bench serta ini extruder, ini die, ini extruded, dan ini sizing plate dan water tank, dan di bawah sini ada cooling, di sini puller, dan wind up or cut off machine. Di sini ada proses pembentukan atau pemotongan material yang mana sesuai kita inginkan. Nah, langkah ini adalah disebut proses ekstrusi. Apa sih proses ekstrusi? Proses ekstrusi yaitu proses di mana bahan plastik dipaksa melewati cetakan yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ini sering digunakan untuk membuat produk dengan profil panjang dan kontinu, seperti pipa, film, lembaran, dan kawat. Berikutnya adalah
Langkah-langkah proses injection molding. Pada proses injection molding, di mana bahan plastik dilelehkan dan diinjeksikan ke dalam cetakan yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ini adalah yang sangat umum digunakan untuk membuat berbagai produk, mulai dari mainan, botol, hingga komponen otomotif dan peralatan rumah tangga lainnya. Lanjut, kita memasuki langkah-langkah proses blow molding. Proses blow molding yang dimana tabung atau parison plastik dipanaskan dan ditiup dengan udara atau gas tekanan tinggi ke dalam cetakan yang sesuai dengan bentuk akhir produk. Blow molding sering digunakan untuk membuat botol plastik, wadah, dan wadah lainnya dengan bentuk yang kompleks. Langkah selanjutnya yaitu langkah proses compression molding. Compression molding, proses di mana bahan plastik yang digunakan ditempatkan di antara dua cetakan yang sesuai dengan bentuk produk yang diinginkan, lalu ditekan dengan tekanan tinggi. Ini sering digunakan untuk membuat produk dengan struktur yang lebih kompleks atau berukuran besar, seperti panel mobil atau bagian mesin. Ya, lanjut di sini ada langkah-langkah proses thermoforming. Thermoforming, proses di mana lembaran plastik dipanaskan hingga menjadi elastis dan kemudian ditarik atau ditekan ke dalam cetakan dengan bentuk yang diinginkan. Thermoforming digunakan untuk membuat produk seperti wadah kemasan, penutup, dan bagian interior mobil. Yang keempat, yang selanjutnya adalah langkah-langkah proses rasional molding. Apa sih itu rotational molding? Proses di mana serbuk plastik dilelehkan dalam cetakan yang berputar secara terus-menerus dalam oven panas. Setelah plastik menyebar rata di dalam cetakan, cetakan didinginkan dan produk akhir dikeluarkan. Rotational molding sering digunakan untuk membuat produk berukuran besar dan berbentuk kompleks, seperti tangki penyimpanan, mainan taman, dan barang-barang outdoor lainnya. Yang kelima ada proses pencetakan. 1. Pencetakan, cetak tekan, yang dimana cetakan logam dipanaskan dari 120 hingga 205 derajat Celcius. Bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan, sehingga bahan menjadi lunak. Lalu cetakan ditutup dan planyer ditekan 0,7 sampai 55 MPa. Lalu bahan mengalir mengisi rongga cetak dan bahan mengeras lalu menjadi produk jadi, yang dimana langkah-langkahnya ada di gambar tersebut. Nah, lalu ada cetak transfer. Cetak transfer terdiri prosesnya yaitu bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk yang dimasukkan ke ruang pemanas atau rongga cetakan dan ditekan. Lalu bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan. Bahan mengalami pengerasan dan produk pun jadi gitu. Berikut adalah gambar yang proses-proses tadi. Ya, lanjut cetak injeksi bahan termoplastik.
yang dimana prosesnya ada bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan, lalu dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke ruang pemanas setelah melalui alat pengukur. Nah, akibat pemanasan dari 120 hingga 260 derajat Celcius, bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar, sekitar 200 MPa. Lalu produk cetak mengeras di bawah pengaruh pendinginan air, menekan, ditarik, dan produk dikeluarkan. Lalu ada cetak injeksi bahan thermosetting. Bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh ulir yang berputar dan sekaligus dipanaskan. Lalu, akibat pemanasan, bahan di depan ulir mengalami plastisisasi dan masih tertahan oleh planyer sampai jumlah bahan tertentu. Lalu, planyer turun dan ulir memaksakan bahan masuk ke ruang transfer. Bahan ditekan memasuki ruang cetakan, dan bahan mengalami pengerasan serta produk jadi. Yang kelima ada ekstrusi, yaitu prosesnya yang dimana bahan cetak dalam bentuk serbuk atau butiran dimasukkan ke ruang pengumpan, lalu bahan digerakkan masuk ke ruang pemanas oleh skrup spiral hingga menjadi massa yang kental, dan bahan ditekan melalui cetakan die. Produk yang dihasilkan didinginkan dengan udara, air, atau permukaan yang dingin. Lalu produk pengeras selama berada di atas ban berjalan. Yang keenam ada pelapisan ekstrusi, yaitu prosesnya lembaran kertas atau kain atau logam digerakkan dengan beberapa roll, lalu bahan termoplastik seperti vinil, polietilen, polipropilen, yaitu diekstrusi di antara roll penekan karet dan roll logam. Lalu ada proses lapisan ekstrusi yang masih lunak, itu melekat pada bagian dalam lembaran. Kemudian ditekan oleh roll karet pada roll logam sehingga sisa lapisan dipotong sebelum digulung dengan roll. Nah, yang ketujuh ialah cetak rotasi. Cetak rotasi yaitu prosesnya bahan termoplastik dimasukkan dulu ke dalam cetakan. Lalu cetakan diputar dan dipanaskan sehingga partikel meleleh pada bagian dalam cetakan. Akibatnya, gaya sentrifugal partikel cair melekat pada dinding cetakan hingga membentuk lapisan. Nah, baru cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Setelahnya mesin disiapkan untuk produk berikutnya. Jadi seperti berulang-ulang kali untuk produk lainnya. Nah, di sini yang ke-8 itu adalah sistem cetak dengan lengan putar. Nah, dalam gambar 10,10.12a biasanya dilengkapi dengan lengan putar, yang mana lengan dapat diputar sehingga 90 derajat dari dapur pemanas ke ruang pendingin. Nah, kadang-kadang ditambah ruang pendingin kedua, sehingga waktu siklus dapat dikurangi. Selanjutnya ada cetak tiup. Bahan plastik parison dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstrusi secara cepat hingga keluar dari ruang mesin. Nah, pada waktu cetakan ditutup, parison terpotong.
dan akibat tekanan udara bahan tertekan ke permukaan cetakan. Lalu setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Yang ke-10 yaitu mesin pembuat botol secara kontinu. Yaitu di sini pipa yang terbuat dari bahan termoplastik diekstrusi dalam cetakan yang terbuka. Lalu kedua ujung pipa tersebut dijepit dan cetakan ditutup. Lalu ketika cetakan ditutup, udara tekan dialirkan ke dalam pipa kosong tersebut melalui pusat dalam cetakan. Nah, yang ke-10 yaitu adalah mesin pembuat botol secara kontinu. Lanjutan yang tadi ya, udara tekan mengambang plastik sehingga melekat pada dinding cetakan setelah didinginkan sebentar gitu kan. Tekanan udara diturunkan dan cetakan dibuka. Lalu botol dikeluarkan dari cetakan dan mesin disiapkan untuk siklus berikutnya. Sama seperti tadi diulang kembali untuk memproses produk yang berikutnya. 11 yaitu pembuatan film dan lembaran dengan proses penggilingan. Yaitu yang dimana prosesnya bahan yang terdiri dari resin, plastisor, pengisi, dan pewarna diaduk dan dipanaskan sehingga diumpankan ke dalam penggilingan. Yang mana contohnya ini. Lalu selah antara kedua roll mendesak bahan tersebut sehingga menghasilkan ketebalan tertentu. Jadi didesak di sini ya nanti menjadi penebalan tertentu yang mana sesuai kita inginkan. Lalu proses didinginkan melalui roll pendingin. Kemudian lembaran digulung. Ketika sudah melewati roll pendingin, kemudian tuh lembaran plastik digulung kembali. Nah, selanjutnya ada ekstrusi lembaran tipis dan film, yang mana bahan yang digunakan polipropilen, polietilen, polistiren, atau ABS. Lalu bahan dicampur kemudian dimasukkan ke dalam pengumpan. Bahan dipanaskan dikurang dari 315 Celcius dan ditekan melalui suatu die oleh conveyor skrup dengan tekanan 14-28 MPa. Lembaran didinginkan melalui roll dengan minyak atau air. Lalu lembaran dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, yang ke-13 yaitu ada pemberian bentuk dengan pemanasan. Yang A itu pemberian bentuk bebas, yang B pemberian bentuk vakum, yang C pemberian bentuk dengan tekanan positif. Selanjutnya ada cetakan untuk plastik. Bahan cetakan yaitu baja yang diberi perlakuan panas. Lalu pembuatan cetakan yang mana dengan pemasinan yang presisi. Lalu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan cetakan. Yang pertama, diperlukan tirus dan sudut-sudut tertentu untuk memudahkan mengeluarkan benda dari cetakan. Lalu diperlukan pen ejector untuk mengeluarkan benda dari cetakan dan harus diletakkan di tempat yang tidak mengganggu. Nah, ketiga, harus diperhitungkan penyusutan bahan yang biasa berkisar antara 0,003 hingga 0,009 mm per mm, yaitu 0,3 hingga 0,9%. Lanjut, yaitu yang ke-15 ada jenis cetakan. Ya, cetakan terdiri dari cetakan tekan,
Yang kedua ada cetakan injeksi. Ke-16 yaitu cetakan tekan, meliputi cetakan tangan yang diisi dan dibongkar di atas bangku. Pada preser dapat sarana pemanasan dan pendinginan. Cetakan semi-automatis terpasang dengan kokoh pada mesin pres yang dipanaskan atau didinginkan oleh plat. Pada waktu cetakan membuka, benda dikeluarkan secara otomatis dari cetakan jenis ganda atau tunggal. Yang ke-17 ada cetakan injeksi, yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian terpasang atau tetap dan bagian yang dapat digerakkan atau adjustable. Permukaan kedua bagian diselesaikan dengan teliti dan saling menutupi dengan tepat. Ruang cetak harus sentral terhadap saluran turun pada cetakan tetap sehingga bahan dan tekanan diteruskan secara merata. Lalu pen pemandu dilekatkan pada belahan cetakan tetap sehingga menjamin kepadatan gerak belahan yang satunya. Nah, terdapat saluran pendingin pada kedua belahan cetakan dan setelah pendinginan bahan cenderung menyusut dan terlepas dari dinding cetakan sehingga mudah dikeluarkan. Lalu ada produk yang masih melekat pada inti belahan cetakan yang dapat bergerak dikeluarkan dengan mekanisme ejector. Nah, berikut adalah video proses molding. Injection molding is the most common method for mass manufacturing plastic products. Examples include chairs, toys, cases for consumer electronics, disposable cutlery, and my favorite, Lego bricks. Injection molding was invented to solve a problem for billiards. In the 19th century, billiard balls were composed of ivory harvested from the tusks of African elephants. This devastated the elephant population, so a billiards manufacturer offered a $10,000 prize for a replacement for ivory. And this spurred John Wesley Hyatt to develop one of the first plastics, celluloid, to create billiard balls. He patented an apparatus for molding products from celluloid. This apparatus was the birth of plastic injection molding. In principle, injection molding is simple. Melt plastic, inject it into a mold, let it cool, and then out pops a plastic product. In reality, injection molding is an intricate and complex process. An injection molding machine has three main parts: the injection unit, the mold, and the clamp. Plastic pellets in the hopper feed into the barrel of the injection unit. Inside the barrel, a screw transports the pellets forward. Heater bands wrapped around the barrel warm up the plastic pellets. As the pellets are moved forward by the screw, they gradually melt and are entirely molten by the time they reach the front of the barrel. Once enough molten plastic is in front of the screw, it rams forward like the plunger of a syringe. In a matter of seconds, the screw injects the molten plastic into the empty part of the mold called the cavity image. The plastic solidifies in under a minute. The mold opens and the part is ejected. The mold then closes and the process repeats. All injection molded objects start with these plastic pellets, which are a few millimeters in diameter. They can be mixed with small amounts of pigment called colorant, or with up to 15% recycled material, then fed into the injection molding machine. Before the mid-20th century, injection molding machines used only external heating of the barrel to melt the plastic before a plunger injected the molten material. But because plastic conducts heat poorly, the temperature was uneven in the barrel. Either the middle was too cool and not fully melted, or the outer regions were too hot and degraded the plastic. The solution was this: the reciprocating screw, often regarded as the most important contribution that revolutionized the plastics industry in the 20th century. In the earlier plunger-style machines, plastic filled completely the cylindrical barrel. But as I showed you, the plastic was not at a uniform temperature. The reciprocating screw overcomes this in three ways. First, in modern units, the plastic fills only the space around the shaft of the screw. This eliminates the cooler central region, leaving a thinner, evenly heated layer of plastic. Second, the screw has flights that wrap around the shaft. As the screw rotates, the flights transport the raw material forward through the barrel.
The flights also serve to mix the plastic. The screw action agitates the melting pellets within the flights to create a uniform mixture. And third, the screw action itself heats the plastic throughout. The shaft's diameter increases along the screw so that the distance between the wall and the shaft decreases. The flights then squeeze out air as they move the plastic forward, and they shear the pellets and press them against the barrel's wall. This shearing creates friction and so heats the plastic throughout. This screw-induced shear supplies a majority of the heat needed to melt the plastic, between 60 and 90%, with the rest from the heater bands. The molten plastic flows past the front of the screw through indentations or flutes. When there's enough plastic to fill the mold at the front of the screw, it rams forward like a plunger, injecting the plastic into the mold. The plastic cannot flow backwards because when the screw pushes forward, a check ring is shoved against a thrust ring to block the backwards movement of the molten plastic. This forces the plastic into the mold. Initially, the cavity image is filled with air. As the molten plastic is injected, it forces air out of the mold, which escapes through vents. These vents are channels ground into the landing surface of the mold. They're very shallow, between 5 and 40 microns deep. The plastic, which has the consistency of warm honey, is too viscous to flow through the narrow vents. To speed the plastic solidification, coolant, typically water, flows through channels inside the mold just beneath the surface of the interior. After the injected part solidifies, the mold opens. As the mold opens, the volume increases without introducing air, which creates tremendous suction that holds the mold together. So at first, the mold slowly opens several millimeters to allow air to rush in and break the vacuum, and then the mold quickly opens the rest of the way so the part can be removed. These precision machined steel molds can cost hundreds of thousands of dollars. Removing the part from the mold can be difficult. When the plastic cools, it shrinks and so becomes stuck tightly on the core half of the mold. Molds have built-in ejector pins that push the part off the mold. The ends of the pins sit flush with the core half of the mold, but are not perfectly aligned. Sometimes they protrude or are indented slightly. So, if you look closely, you will see circular ejector pin witness marks on molded products. For example, this chair, on its bottom, has an array of witness marks. When the part drops from the mold, an operator has to remove the sprue, that section of plastic that connected the injection unit to the mold. Sprues are manually twisted or cut off the part. Sprues are attached to objects only in molds that make a single part at a time, like a chair. Smaller objects are made in multiples in a single mold. In these, the sprue connects not to the part itself, but to a network of distribution tunnels called runners. The runners fan out from the sprue and connect to each cavity in the mold via a small, typically rectangular, entrance called the gate. You can see the gate on plastic cutlery. The parts for model planes typically come still attached to their runners. Molds always have at least two parts, and where the parts of the mold meet is called the parting line. Here on this piece of cutlery, you see the parting line along the side of the fork. When mold halves close, they are never perfectly aligned, nor do they have sharp corners. This creates a noticeable parting line on the molded object. Another very important aspect of mold design is the draft angle. If a part has walls that are exactly 90 degrees, it will be very difficult to eject because its inner walls will scrape the core half of the mold. Also, the vacuum will be difficult to break because air cannot readily enter. However, if the walls are slightly tapered, even just 1 or 2 degrees, it becomes much easier for the part to be removed because once the part moves slightly, the walls are no longer in contact with the core half and air can rush in. One impressive example of injection molding is the Lego brick. You can see the injection point in the middle of a stud, but this is not from a gate or a sprue. The Lego molds use hot runners. Hot runners are a heated distribution network. This keeps plastic inside the runners molten while the plastic in the mold solidifies. This leaves no gates or sprues to be removed. The molded bricks are ejected, ready to use. The downside is that this setup is more expensive than a traditional cold runner system. On the bottom edge of the brick, you can see ejector pin witness marks. And what's most clever to me is where Lego designs their draft angle. The outside of a Lego brick must be square. So if you cut a Lego brick in half, you can see that these inner supports are thicker at the top than at the bottom. There's a draft angle of about 1.5 degrees. This helps the ejector pins push the brick off the mold. The core half,
and the cavity half of Lego molds are designed so that the parting line is at the bottom edge of the brick. This hides the parting line. Look around you and see how many injection molded objects you can find. Likely the device you're watching this on has injected molded parts. You should be able to find ejector pin witness marks and parting lines, but you may find something like this. It's a date wheel that shows the month and year the item was made. These are created by removable inserts and can be changed out for each run of the mold. They're very useful for tracking down defects. So to return to where this all started, John Wesley Hyatt and his injection molded billiard ball did not win the $10,000 prize. His celluloid billiard balls didn't bounce quite right. But he did pioneer plastic injection molding, a thriving, continually evolving manufacturing process which creates many billions of products every year. I'm Bill Hammack, the Engineer Guy. To learn more, click on this video overview of injection molding. And this video explains how the molds are manufactured. Click here. This program will explain the various types of processing machines used to make the wide range of plastic products in use throughout our lives. A good start is injection molding. Injection molding is used to make plastic parts using two-part molds that, when closed, are injected with melted plastic to form individual parts. Here's how it works. Material gravity flows into the injection machine's screw, where it is melted by the compressing motion of the screw and then injected into the mold to form the part or parts. The mold is quickly cooled, letting the parts solidify. The mold opens to release the parts, and the mold closes again to repeat the cycle over and over again. Molding cycles can last anywhere from 1 second for tiny parts made in tiny molding machines to minutes for large parts made in presses the size of a building. Extrusion processes use the same plastic melting operation as injection molding, but there is no mold, and the resin compressing screw rotates constantly, and product is created continuously. Extrusion uses a die, a hollow form that molten plastic is pushed through to create its specific shape and thickness. A water bath or spray chamber then cool the extruded shape and often provide pressure and/or vacuum controls to properly size the product as it passes through. Belts or cleated pullers apply smooth tension on the product and keep it moving in pace with the extruder. A cutter or saw create the final product length, or a winder creates spools of the final product. There are many variations to the extrusion process, but a mixture of extrusion and molding is found in the blow molding process, where plastic is continuously extruded into a tube shape and then clamped in a mold and blown into its shape with compressed air. It's a process that often operates in a shuttle movement with a set of molds. Each mold takes a turn grabbing a section of extruded tube, called a parison, and shuttling it to one side to blow it into a bottle shape, letting it cool and then releasing it to be filled with product or shipped. Each mold alternates with a second mold doing the same thing for maximum productivity. The same blow molding process can also utilize multiple extruders for what is called co-extrusion. Co-extrusion is used to create bottles made up of multiple layers, and each layer possesses special characteristics like suitability for food contact, an outside color for brand awareness, ultraviolet light protection for long shelf life of the product, a layer of regrind for economical reuse of scrap, and many times barrier and adhesive layers are included to separate and bond the layers for a tough, cohesive bottle. A high volume form of blow molding uses many molds mounted onto a continuously Ya, baik. Sekian materi dan
video penjelasan tadi, yang mana video pertama yaitu proses injection molding, yang mana membuat kursi plastik ya, terus mainan anak, sendok plastik atau garpu gitu kan. Yang kedua tadi video bagaimana proses manufaktur plastik yang membuat sebuah botol plastik. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.